Shalom Jemaat GB Citra Family, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Anda bukan orang asing. Kami menanti kehadiran saudara pada ibadah minggu depan dan selanjutnya. Melihat perkembangan angka COVID-19, maka ibadah raya GBI Citra Family dilakukan secara online yang dapat diakses pada kanal YouTube GBI Citra Family pada hari Minggu pukul 8 pagi dan dapat diakses sampai hari Senin pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank atau dengan melakukan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia, dapat memberikan persembahan tersebut melalui transfer bank dengan memberitakan berita diakonia. Komisi Dewasa Muda akan mengadakan talk show dengan tema Before We Say I Do pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 6 sore dengan pembicara Andi Ambarita dan Echa Sinaga yang dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dapat dilakukan dengan scan QR Code atau dapat menghubungi Instagram ytc.gbicitra. Kelas bimbingan pranikah akan kembali dibuka pada tanggal 4 Agustus 2021. Bagi setiap pasangan yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi sekretariat gereja. Pada bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup taat dan setia. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online, saudara. Kita percaya dimanapun saudara berada saat ini berkat, penyertaan dan sukacita dari Tuhan tetap melimpah buat setiap kita. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami merasakan kasih setiamu, kami merasakan pemeliharaanmu, kami merasakan kebaikanmu. Karena itu Tuhan, pagi ini, saat ini, kami mau bersungguh-sungguh datang kepadamu untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan dan kami rindu supaya ibadah kami hari ini bisa menjadi ibadah yang menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap beribadah hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau bersuka cita bersama di dalam Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa kekuatan kita yang sejati datangnya hanya daripada Tuhan. Amin. Dialah sumber kekuatan kita. Sama-sama kita mau katakan, Allah sumber kuatku. Mari bersama saudara, nyatakan di hadapan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau.
Mari bersama kita mau sembah Tuhan, saudara. Kita mau naikkan ucapan syukur kita yang sejati di hadapan Tuhan saat ini. Mari bersama nikmati Dia. Berikan pujian yang terbaik dari hati kita buat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan saat ini. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Bapa, kami siapkan hati kami buka mata kami, telinga kami yang terbaik Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mulai kebaktian online kita. Semuanya berada di rumah. Salam saya, semua sehat-sehat, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul walaupun lewat online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk itu. Kami percaya semuanya ini boleh kami nikmati untuk semua, untuk kebaikan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, semuanya ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau hidup taat dan setia melalui pengajaran nanti sebentar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai firman Tuhan ini. Yang percaya katakan, amin. Baik saudara-saudaraku, tema pada bulan ini adalah hidup taat dan setia, yang diambil dari Nats Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, saudara, saya mau beberapa yang kita pelajari bahwa hidup taat dan setia itu sangat penting. Tapi ada ketaatan yang sia-sia yang harus kita pelajari. Ya, dalam hal ini ketaatan yang sia-sia itu kita pelajari di Markus 10 ayat 19 sampai 22 dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun baik selain daripada Allah saja." Nah, dari sini ada anak muda yang menghampiri Tuhan Yesus dan dia bertelut di hadapan Tuhan Yesus dan dia memohon di ayat 19, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, berzina, mencuri, bersaksi, dusta, mengurangi hak orang, hormat ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari
dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, si anak muda itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kita pelajari di sini. Anak muda ini kurang apa? Semua yang dia kerjakan dari masa muda, kita tentu tahu adat orang-orang Yahudi. Pada masa muda, umur 12, dia sudah masuk ke Bet Midras. Di Bet Midras dia diajar sedemikian rupa, melakukan hukum Taurat, semuanya sempurna menurut orang Yahudi itu. Tapi jawab Yesus, ada satu yang belum, yaitu jualah hartamu dan ikutlah aku. Nah, dari sini Tuhan itu sudah tahu motivasi. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa motivasi dari anak muda itu datang menghampiri dia. Kalau orang sekarang dibilang, ya mungkin dia sekedar pamer, ya, atau mau mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus bahwa dia itu semua sudah sempurna, ya. Nah, dia pengen tahu kurangnya apa. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih tahu, yaitu kamu harus merelakan dan mengasihi orang-orang dengan menjual hartamu dan membagi-bagikan hartamu itu. Tapi anak muda ini nggak berkenan. Jadi dia sedih akhirnya. Nah, Tuhan Yesus yang maha tahu ini, dia tahu bahwa anak muda ini tidak punya kasih dan kerelaan. Ya, orang kalau punya kasih, pasti dia memberi. Ya, dan saya tahu bahwa anak muda kaya ini adalah sebagai proyek contoh dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus memang tahu ini anak muda punya motivasi yang kurang baik. Dia hanya sekedar pamer. Ya, nah dari sini kita belajar sebetulnya Tuhan Yesus itu dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus itu mau kalau kita itu mengutamakan kerajaan Allah. Tapi anak muda ini kurang mengerti. Jadi dia merasa, oh segala harta harus dijual. Nah, kalau kita lihat ya di sini di slide berikutnya ini ya. Nah, itu ada seorang yang bernama Sakius ya. Seorang yang bernama Sakius, dia enggak semuanya harta dijual. Dia hanya setengah hartanya dikembalikan ke orang-orang yang sudah pernah diperasnya. Dan Tuhan Yesus juga enggak minta semua harta dari Sakius. Tuhan Yesus juga enggak ngomong, "Oh, Sakius, kamu harus ninggalin kerjaan kamu. Kamu harus ikut aku." Ya. Terus habis itu kamu enggak perlu lagi seperti dulu. Tuhan Yesus enggak pernah maksa Sakius, ya. Cuman Sakius punya hati untuk memberi, ya. Kemudian kita kasih contoh lagi. Dalam Lukas 8 ayat 3, ya. Itu ada perempuan-perempuan kaya, ya. Yang mana bernama Maria Magdalena, ya. Terus kemudian Yohana. Yohana itu adalah istri dari Kusa. Kusa itu adalah bendahara dari Herodes. Dan kemudian ada Susana juga. Nah, di sini kita lihat orang-orang perempuan kaya ini juga tidak disuruh menjual hartanya. Dia rela memberikan hartanya, memberikan waktunya untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah maksa orang. Ya, dalam hal ini kita harus belajar bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu sedang mengajar murid-muridnya bagaimana mengasihi dengan baik. Ya, nah di dalam ketaatan yang sejati yang pertama kita harus pelajari dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan doa, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu apa?
sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi yang pertama yang saya pelajari, kalau orang yang mau hidup dengan taat dan setia, dengan sejati, kita harus punya belas kasihan. Itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian saya mau lanjutkan lagi untuk yang kedua. Saya juga mau ulangi lagi sebuah ketaatan yang sia-sia. Di slide berikutnya, di dalam Lukas 18 ayat 10-14 dikatakan ada dua orang ya pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Kurang apa orang Farisi ini? Luar biasa, mungkin lebih dari kita. Ya, kita bisa memberikan persepuluhan, ya, kita bisa berpuasa, tapi ini luar biasa si orang Farisi ini. Tetapi si pemungut cukai itu berdirinya jauh-jauh. Dia nggak enak hati deket-deket sama orang Farisi, ya. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, ya, melainkan dia memukul-mukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang lain itu adalah orang Farisi. Ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Jadi, dalam ketaatan yang sia-sia yang tadi diajarkan di perumpamaan Tuhan Yesus, ya, orang Farisi ini sombong, ya. Dia sudah melakukan Torah sedemikian rupa sampai dianggapnya sempurna, ya. Pemungut cukai, ya, dia cuma sekedar berdoa dan mengaku bahwa dia ini orang berdosa dan minta pengampunan dari Allah untuk dikasihi oleh Allah, ya. Jadi kita belajar bahwa ketaatan yang sia-sia ini dilihat dari orang Farisi, ya, dia sudah begitu rupa sehingga merasa dia udah sempurna dan dia menjadi sombong, ya. Kemudian kita mau belajar bahwa ketaatan, di dalam ketaatan yang sejati itu ada kerendah hatian. Yang kedua yang kita pelajari. Yang pertama tadi adalah apa? Belas kasihan. Yang kedua adalah kerendah hatian. Ya. Nah, saya mau belajar dari seorang perempuan Kanaan. Ya. Kalau di Matius dikatakan perempuan Kanaan, tapi kalau di Markus dikatakan perempuan Siro-Fenisia. Ya. Kita mau belajar dari perempuan ini, yang mana di Filipi ayat 2 sampai Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, kita mulai belajar pada seorang perempuan Siro-Fenisia ini. Nah, Siro-Fenisia ini bukan orang Yahudi, ya, bukan orang Yahudi. Kita lihat slide yang berikutnya. Dikatakan demikian di Matius 15 ayat 21 sampai 28, perempuan Kanaan yang percaya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, ya.
Nah, kemudian dikatakan di ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan apa? Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, di Markus diperjelas lagi bahwa perempuan itu adalah warga Siro-Fenesia, ya. Nah, di sini sama dikatakan ya bahwa di Markus ini ada satu terjemahan ya. Kalau kita baca dari terjemahan King James ya atau LAI ya, itu anjing itu dikatakan di situ ya anjing, dog aja kalau King James ya. Tapi dalam terjemahan lain yaitu di Young Literal Translation ya, dikatakan di slide itu dikatakan sedemikian rupa bahwa dog itu dikatakan di situ the little dog ya. Jadi the little dog itu adalah puppy ya, anjing yang kecil, anjing yang lucu ya. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak mengatakan perempuan itu anjing, tapi little dog ya. Zaman dulu di zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu menganggap orang-orang lain yang bukan sebangsanya itu anjing. Kasar banget dan rasis sekali ya. Orang Yahudi dahulu begitu. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus seperti itu pola pikirnya. Jadi Tuhan Yesus itu mau ngajarin murid-muridnya ya sedemikian rupa sehingga dia bisa sadar, dia bisa rendah hati terhadap satu dengan yang lainnya melalui perempuan Siro-Fenesia ini ya. Dikatakan di situ bahwa anjing kecil itu atau papi itu ya, itu mau makan remah-remah dari tuannya ya. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus itu juga Maha tahu ya. Maha tahu tentang perempuan ini ya. Dia punya motivasi tulus ya. Di slide berikutnya dikatakan di sini bahwa perempuan itu adalah orang kafir ya. Dia orang goyim. Orang goyim itu seperti kita ini, bukan bangsa Yahudi, tapi kita jadi percaya. Itu namanya goyim. Tapi oleh orang Yahudi masih dianggap itu anjing ya. Nah, di sini ada dialog dari beberapa Tuhan Yesus ke perempuan Venesia itu ya. Dialog itu akhirnya dikatakan di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan apa? Seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, kita lihat, kita belajar dari iman seorang wanita ini. Ya, dia punya motivasi yang tulus untuk kesembuhan anak perempuannya. Ya, dia punya kebesaran iman. Ya, kebesaran iman ini malah dapat pujian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh nggak pernah memuji murid-muridnya loh. Ya, wah iman kamu besar. Tapi Tuhan Yesus bisa memuji perempuan Venesia ini, ya, dan dia memberikan anugerah yang besar pada perempuan ini. Jadi kalau kita lihat, ya, orang yang rendah hati itu mendapat anugerah besar dan pujian yang tidak sia-sia dari Tuhan Yesus. Ya, dia kalau anjing dalam bahasa Yunani itu adalah kunarion, ya. Nah, kunarion itu anjing yang kecil, ya. Kalau kita lihat di slide ini, kunarion itu adalah anjing yang kecil, diterjemahkannya seperti itu. Nah, kalau orang-orang Yahudi, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, itu dia merasa dia itu bangsa pilihan, chosen people, ya. Dia milik kepunyaan Allah. Jadi akibatnya apa?
orang-orang Yahudi itu cenderung untuk sombong. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus punya karakter yang seperti itu. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, ya. Bukannya perempuan yang tadi itu dari perempuan Sirofenesia ini bukannya orang yang itu orang cerdas sekali perempuan ini, ya. Tuhan Yesus Maha tahu bahwa perempuan ini besar imannya, ya. Dia hanya ingin membuat contoh bahwa murid-muridnya ini harus punya kerendahan hati. Walaupun sudah dianjing-anjingin sama orang Yahudi, ya, orang-orang Sirofenesia ini yang non-Yahudi, orang Goyim ini, udah dianjing-anjingin biasa, dia udah biasa dipanggil seperti itu oleh orang-orang Yahudi, udah dianggap seperti itu. Tapi dia dengan kerendahan hati, dia mau datang ke Tuhan Yesus untuk memohon supaya anaknya boleh sembuh, ya. Nah, kerendahan hati ini kita perlu tiru, ya. Jadi kita nggak boleh sombong seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian kita klik lagi di slide berikutnya, ya. Jadi kesimpulannya Tuhan Yesus itu memakai orang-orang lain untuk mengajar murid-murid orang Yahudi, ya, yang sombong dan dia merasa amsegulah. Amsegulah itu adalah apa tadi? Amsegulah itu bangsa pilihan. Amhaktinaf adalah milik kepunyaan Allah, ya. Jadi kalau kita ini sekarang kunarion, ya, kunarion itu adalah orang-orang Goyim atau orang-orang yang dianggap orang Yahudi itu, kita sebagai orang apa? Tidak percaya, ya, orang-orang yang dianggapnya kafir, ya. Kita jadi dari kunarion itu menjadi amsegula, ya. Kemudian di slide berikutnya kita coba lihat yang kedua tadi, kita perlu apa? Kerendahan hati, ya. Yang pertama kita perlu untuk punya belas kasihan. Yang kedua kita harus punya kerendahan hati, ya. Yang ketiga, dalam ketaatan yang sejati itu tidak ada hak yang dipertahankan. Yaitu di Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengosongkan diri, dalam arti di sini adalah kenosis, ya, atau dalam bahasa lain pasat atau menanggalkan, melepaskan haknya, ya, melepaskan bajunya, ya, padahal dia adalah Allah 100%, ya. Dia juga dia juga manusia 100%, ya. Jadi dia mau menjadi sama dengan manusia. Seperti sebuah kisah seorang raja atau kaisar, ya, dia meninggalkan istananya karena dia merasa dapat laporan dari menteri-menterinya, oh semuanya baik, di kota-kota semua baik, masyarakat semua baik, tapi raja ini merasa ada sesuatu yang kurang, sehingga satu kali dia menyamar jadi rakyat biasa. Nah, tentunya dia dikawal dengan beberapa orang yang tidak berseragam. Dan raja ini jelas-jelas harus menanggalkan mahkotanya, dia juga harus menanggalkan jubahnya, ya. Dia nyamar jadi orang biasa dan dia ikut merasakan bagaimana kondisi masyarakat saat itu. Nah, saat raja itu jalan-jalan dan dia haus dan lapar, dia akhirnya makan di sebuah tempat makan. Akhirnya raja ini
dengan penyamarannya, dia mengambilkan minum buat para pengawal-pengawalnya, ya. Biasa pengawalnya dikasih minum, dituangin di gelasnya gitu ya. Nah, pengawal ini kan harusnya memberi hormat pada raja, ya. Tapi gimana caranya? Masa dia harus sembah sujud di depan orang banyak di sebuah restoran? Nah, akhirnya dia pakai cara, dia ketuk 2 jari ini 3 kali ke meja. Dalam arti apa? Dalam arti itu adalah pengakuan berterima kasih, sembah sujud dia kepada sang raja. Ya, seperti orang Chinese kalau yamcha misalnya, kita suka kadang-kadang diambilin sama teman kita atau kolega kita minuman, dituangin teh, ya, Chinese tea. Nah, kita cara ngucapin terima kasihnya gimana? Ya cukup ketuk aja 3 kali di meja, tek 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 gitu, ya. Jadi semuanya ini rupanya kebawa sampai sekarang, ya. Jadi istilah-istilah yang dulu-dulu jadi kebawa sampai sekarang. Jadi apakah raja ini statusnya hilang jadi raja? Enggak. Dia tetap raja. Seperti itu Tuhan Yesus. Dia turun dari surga ke bumi ini untuk merasakan bagaimana manusia yang ada di dunia ini, dan dia menjadi penebus dari kita semua. Ya. Nah, dari sini kita lihat di slide berikutnya ada sebuah ketaatan yang sia-sia, ya. Dalam sebuah ketaatan yang sia-sia ini kita lihat di sini ada gambar di sini seorang yang lagi mikul salib, ya. Dia merasa salib ini kok besar sekali ya, kok panjang sekali ya, kok berat ya. Kok orang-orang lihat di sana kok kelihatannya enteng gitu. Dari jauh tuh kelihatannya, wah, manggul salib kok biasa aja. Tapi dia merasa orang ini kok kelihatannya aku berat ya. Akhirnya dia pakai alat pahat, pakai gergaji, dia potong salibnya, dia perkecil, dia peringan salibnya, ya. Akhirnya pada sampai satu masa dia akan menyeberang, ya. Dari kehidupan biasa menuju kehidupan kekekalan. Dia mau lewat melalui salibnya nggak nyampe ke kehidupan kekekalan. Ini hanya sebuah ilustrasi, ya. Dan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup kekal. Nah, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi kita harus benar-benar pikul salib, ya. Jadi supaya kita beroleh kekekalan. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Kita perlu belas kasihan. Yang kedua, kita perlu kerendah hatian. Yang ketiga, kita tidak perlunya hak untuk mempertahankan hak-hak kita. Ya, kita tidak bisa untuk mempertahankan hak-hak kita. Jadi itu adalah ketaatan yang sejati. Yang keempat, yang terakhir, saya pelajari di sini. Ya. Dalam ketaatan sejati harus bertahan sampai akhir. Dikatakan di sini di Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara bisa lihat di slide ini, ya. Slide ini dilihat bahwa Tuhan Yesus disalib di antara kedua orang lain, ya. Itu salibnya beda, ya. Yang lain tangannya cuma diikat, kakinya diikat. Tuhan Yesus dipaku, tangannya dipaku duanya, kakinya juga dipaku.
Jadi nggak sama salibnya dengan orang lain. Ya, kita perlu ya bagaimana kita bisa menaati perintah-perintah dari Tuhan Yesus sehingga kita bisa bertahan sampai dengan akhirnya. Ya, nah dari sini kita mau belajar bahwa ketaatan itu penting sekali dan banyak ketaatan yang hanya sia-sia, ya, yang tidak mencapai kekekalan, ya. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, ya, kita bisa belajar dan bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh belajar mengenai ketaatan dan kesetiaan kami. Sehingga kami tidak boleh sombong seperti murid-murid, seperti orang-orang Yahudi, sehingga kami boleh membuat contoh seorang perempuan Venesia untuk boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami semua boleh belajar mengenai ketaatan dan kesetiaan sehingga kami boleh beroleh kehidupan yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah bekerja dan berbicara dalam setiap hidup kami, bagaimana kami harus belajar untuk taat dan setia seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Pendeta Sutanto yang telah melayani kami, Tuhan yang memakai dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga akan diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang kami bawa kepada Tuhan melalui pekerjaan-Mu. Tuhan yang akan memakai semua untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ketika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan aktivitas dan tugas kami, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan arahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kita yang diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati.